Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Baik, jika kalian sehat semua dan baik semua, marilah kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan dibawakan oleh ibu sendiri. Untuk memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Berdoa selesai. Baik, bagaimana anak-anak pada pagi hari ini? Apakah kalian siap untuk mengikuti pembelajaran ibu pada hari ini? Baik, jika kalian siap semua, sebelum itu, apakah pada pagi hari ini ada yang tidak mengikuti pembelajaran ibu? Jika semuanya mengikuti pembelajaran pada hari ini, marilah kita memulai pelajaran hari ini dengan semangat, dengan bahagia, dengan percaya diri. Sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita bernyanyi terlebih dahulu. Baik, sebelumnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, dengan mengamati gambar kegiatan rekreasi di pantai, siswa dapat menyebutkan 3 macam benda yang dapat di sekitar pantai dengan percaya diri. Yang kedua, setelah mengamati teks percakapan dan tanya jawab, siswa dapat menyebutkan 3 dari 5 jenis tanda baca dengan percaya diri. Yang ketiga, setelah mengamati teks percakapan dan tanya jawab, siswa dapat menunjukkan penggunaan tanda titik 2 dengan tepat. Yang keempat, setelah mengamati teks percakapan dan tanya jawab, siswa dapat menunjukkan penggunaan tanda titik dengan tepat. Yang kelima, setelah mengamati teks percakapan dan tanya jawab, siswa dapat menunjukkan penggunaan tanda koma dengan tepat. Yang keenam, setelah mengamati teks percakapan dan tanya jawab, siswa dapat menunjukkan penggunaan tanda petik dengan tepat. Yang ketujuh, setelah mengamati teks percakapan dan tanya jawab, siswa dapat menunjukkan penggunaan tanda tanya dengan tepat. Yang kedelapan, setelah mengamati benda-benda yang ditampilkan guru di meja, siswa dapat menyebutkan satu bahan yang dapat digunakan untuk membuat bingkai dengan tepat. Yang kesembilan, setelah mengamati benda yang akan ditampilkan guru di meja, siswa dapat menyebutkan 2 alat yang dapat digunakan untuk membuat bingkai dengan tepat. Yang ke-10, setelah menyimak penjelasan guru mengenai cara membuat karya figura, siswa dapat membuat karya figura dengan rapi.
amatilah gambar di bawah ini. Nah, anak-anak sekalian, gambar apakah yang kalian lihat pada layar kalian? Ya, benar sekali, yaitu gambar pantai. Pada gambar di samping, tolong sebutkan benda yang terdapat di sekitar pantai. Nah, benda-benda apa aja yang terlihat di sekitar pantai? Yap, benar sekali. Ada pasir, batu, dan pohon. Selanjutnya adalah simaklah teks percakapan di bawah ini. Ibu akan membacakannya. Yang pertama, penjaga toko. Selamat siang, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Pelanggan. Ya, saya sedang mencari tas pinggang. Penjaga toko. Apa warna tas pinggang yang Anda cari? Pelanggan. Apakah ada warna ungu atau biru laut? Penjaga toko. Tentu. Ini dia, tas warna ungu dan navy. Pelanggan, terima kasih atas bantuan Anda. Nah, anak-anak, pada percakapan yang telah kita simak, tolong jelaskan atau tolong sebutkan tanda-tanda baca yang Anda temukan pada teks percakapan yang telah kalian simak. Ya, benar, ada tanda petik 2, ada tanda koma, ada tanda titik, ada tanda tanya, dan ada tanda petik. Nah, sekarang kita akan mempelajari apa itu tanda baca, apa pengertiannya, dan apa kegunaan dari kelima tanda baca yang telah kita sebutkan tadi. Yang pertama adalah pengertian tanda baca. Tanda baca adalah simbol yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan suara, kata, frasa dalam satu bahasa. Tanda baca itu sendiri berperan menunjukkan sebuah struktur tulisan, intonasi, dan jeda pada saat pembacaan. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah penggunaan tanda baca titik. Fungsi tanda titik yang paling umum dan paling banyak dipahami orang-orang ialah sebagai penanda pada akhir kalimat, bukan kalimat seruan atau kalimat tanya. Kamu biasanya memahaminya sebagai kalimat berkata. Contohnya, ayah baru saja berangkat ke Yogyakarta. Nah, di sini penggunaan intonasi itu sangat diperlukan atau sangat dibutuhkan dalam membaca. Kalau kalian membaca seperti ini, ayah baru saja berangkat ke Yogyakarta. Nah, itu sangat berbeda dengan kalau kalian membaca dengan ayah baru saja berangkat ke Yogyakarta. Di manakah letak perbedaannya? Yang pertama, kalau dalam penggunaan tanda titik itu, penggunaan tanda titik ini adalah penggunaan akhir dari sebuah kalimat. Contohnya seperti ini. Ayah baru saja berangkat ke Yogyakarta. Sudah akhir, sudah selesai kalimatnya. Kalau kalian membacanya seperti ini, ayah baru saja berangkat ke Yogyakarta, itu bukan mengakhiri sebuah kalimat, itu kita bertanya. Ayah baru saja berangkat ke Yogyakarta. Intonasi itu menunjukkan kita mengakhiri suatu kalimat atau bertanya dengan intonasi kita itu sendiri. Yang selanjutnya, penggunaan tanda baca koma. Tanda baca ini sangat sering digunakan pada tengah-tengah kalimat. Nah, tanda koma biasanya dipakai dalam suatu perincian ataupun penyebutan bilangan. Untuk penempatannya ada di belakang kata atau yang mengikutinya. Contoh, 1, 2, 3, mulai. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, ibu berbelanja keperluan memasak seperti garam, gula, kecap, dan minyak goreng. Bisa diperhatikan bagaimana cara ibu membacanya tadi.
Ibu berbelanja keperluan memasak seperti garam, gula, kecap, dan minyak goreng. Selanjutnya adalah penggunaan tanda baca seru. Kalau kamu memerintah atau menyuruh kepada seorang, maka berlaku penggunaan tanda seru di sini jika ucapanmu dituliskan. Tanda seru ini dipakai baik perintah dan sifatnya keras maupun tidak. Contohnya, tolong matikan lampu di ruang itu. Kerjakan tugas ini sekarang juga. Bisa dilihat bagaimana intonasi ibu dalam membacakannya. Ibu ulangi sekali lagi. Tolong matikan lampu di ruang itu. Yang kedua, kerjakan tugas ini sekarang juga. Tanda baca yang selanjutnya adalah tanda baca tanya. Namanya juga tanda tanya, sudah pasti berfungsi sebagai bertanya yang bertujuan untuk kalimat yang menanyakan sesuatu. Contohnya, kapan Gulman pergi ke Bandung? Apakah Devi sudah tahu kabar itu? Ibu ulangi sekali lagi intonasi yang tepat dalam penggunaan tanda baca tanya ini. Kapan Gulman pergi ke Bandung? Apakah Devi sudah tahu kabar itu? Selanjutnya, penggunaan tanda baca titik koma. Tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian kalimat sejenis dan setara. Contohnya, malam semakin larut, tugasnya tak kunjung selesai. Dalam penggunaan tanda titik koma ini kalau kita membacanya ini kita jeda sedikit, jeda sebentar dalam membacakannya. Contohnya seperti ini. Malam semakin larut, tugasnya tak kunjung selesai. Seperti itu. Jika nanti kalian menemukan di dalam teks bacaan seperti ini, jadi kalian sudah tahu bagaimana cara intonasi yang tepat dalam membacakannya. Yang selanjutnya yaitu penggunaan tanda baca titik dua. Tanda titik dua digunakan pada akhir pertanyaan yang lengkap, tapi hal ini juga berlaku jika masih dalam rangkaian yang sama. Contoh, kita persiapkan perlengkapan skema. Yang selanjutnya yaitu penggunaan tanda baca elips atau titik-titik. Tanda elips ditulis dengan cara titik-titik, spasi, titik-titik, spasi, titik-titik. Tanda ini dipakai dalam penulisan kalimat yang terputus-putus. Contohnya, aku juga tidak habis pikir dengan kejadian itu. Nanti kalau kalian menemukan kalimat seperti ini, cara membacanya seperti itu. Aku juga tidak habis pikir dengan kejadian itu. Yang selanjutnya yaitu penggunaan tanda baca hubung. Tanda hubung dipakai untuk menyambung huruf dari kata yang dieja satu persatu dan digunakan juga pada penulisan tanggal. Contohnya, RUANGGR seperti itu cara penulisannya. Contohnya seperti setanggal 19/08/1998. Nah, yang selanjutnya adalah ibu akan mengajak kalian untuk melihat gambar. Gambar apakah yang kalian lihat pada layar kalian? Yap, gambar pemandangan laut dan kerang. Nah, sekarang dari gambar di atas, coba sebutkan benda yang dapat digunakan sebagai karya figura. Ya, terdapat kerang yang dapat digunakan sebagai karya figura.
Nah, kalian pasti bertanya-tanya kepada ibu, Bu, karya figura itu apa? Nah, ibu akan menjelaskan kepada kalian apa itu karya figura. Nah, figura adalah sebuah tepi dekoratif yang dibuat untuk memasang, melindungi, dan memajang sebuah gambar, foto, atau lukisan. Untuk bingkai biasanya persegi, bulat, dan atau persegi panjang. Bingkai foto atau bingkai lukisan biasanya dibuat dari kayu atau logam dan kadang-kadang memiliki selembar kaca atau melindungi bagian lukisan atau gambar yang akan dipasang. Bingkai Anda yang dilapisi cat ataupun lapisan kulit sintetik. Nah, itu adalah pengertian dari figura. Figura itu sama seperti bingkai foto. Jika di rumah kalian ada bingkai foto kalian, ada lukisan kalian, entah lukisan apapun itu adalah yang dinamakan dengan figura. Nah, Bu, kaitannya dengan kita belajar ini apa? Kenapa Ibu menampilkan karya seperti ini? Nah, pertanyaan yang sangat bagus. Kali ini kita akan membuat karya dari bahan alam, yaitu kerang yang dijadikan sebagai figura atau bingkai foto. Selanjutnya, Ibu akan mengajarkan kepada kalian bagaimana langkah-langkah membuat karya figura dengan bahan yang simple, mudah didapatkan, dan hasil yang bagus. Nah, sekarang Ibu akan mengajarkan kalian bagaimana cara membuat figura dari kerang. Alat dan bahan yang perlu disiapkan yaitu lem, kertas origami, dan kerang. Ada pun tahap-tahap yang perlu dilakukan. Yang pertama, ambillah kertas origami, kemudian diberi garis pinggir kertas sehingga membentuk seperti gambar kotak. Yang selanjutnya, berikan lem pada bagian pinggir atau tepi kertas origami, sesuaikan dengan garis yang sudah kalian buat sehingga mengelilingi kertas origami dengan rapi. Yang ketiga, ambillah kerang, kemudian tempelkan pada kertas origami yang sudah diberi lem sehingga mengelilinginya dengan rapi. Nah, ini akan menjadi tugas kalian di rumah, yaitu membuat karya figura sederhana dari kerang. Minggu depan Ibu akan periksa tugas kalian. Kalian bawa hasil kalian yang sudah jadi ke sekolah dan ditunjukkan kepada Ibu. Bagaimana? Sudah mengertikah semuanya dengan tugas-tugasnya? Baik, kalau sudah mengerti, silahkan kalian kerjakan di rumah dan minggu depan dibawa ke sekolah dan akan Ibu nilai. Baik, pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai, anak-anak. Apakah ada yang mau menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Jika belum ada yang mengerti kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan menyampaikan kesimpulan kita pada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama tadi, kita telah belajar penggunaan tanda baca. Apa itu tanda baca? Bagaimana intonasi dalam membaca jika ada tanda baca tertentu dalam sebuah kalimat. Yang kedua tadi, kita belajar mengenai karya figura. Kita telah mengetahui apa itu karya figura dan bagaimana cara membuat karya figura sederhana dari teman sekitar kita. Baik anak-anak, terima kasih atas kesempatan kalian pada hari ini. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas semangat belajarnya yang telah kalian sampaikan, telah kalian berikan kepada Ibu. Jika ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan kepada anak-anak sekalian, Ibu mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita akhiri dengan doa yang akan dibawakan oleh Ibu sendiri. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama
meningkatkan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas kesempatannya anak-anak. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sampai jumpa minggu depan. Sehat selalu.